Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik tata kelola pemerintah yang saat ini dinilai tidak berjalan baik. AHY menyebut banyak program pemerintah yang terkesan terburu-buru. Saat menyampaikan pidato politiknya di depan kader Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menyinggung banyak program pemerintah yang dinilai gerasa-gerusu tanpa pertimbangan. AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas, salah satunya menyorot program food estate. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Terkait kritik dari AHY terhadap program Jokowi yang dinilai gerasa-gerusu atau terburu-buru, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Mas Herzaki Mahendra, dan juga anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Selamat petang, saya akan langsung ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini banyak program Jokowi dibilang gerasa-gerusu dan juga dibilang terlalu terburu-buru. Gimana PDIP menanggapinya? Ya, saya kira itu bedanya Pak Jokowi dengan Pak SBY yang menjadi rujukannya AHY ya. Kalau Pak Jokowi kan simpel berpikirnya, ya ada kebutuhan, direncanakan, dieksekusi. Kalau zaman Pak SBY kan direncanakan, dipikirkan, didiskusikan, dibicarakan, diskusikan, nggak jadi-jadi barang itu. Jadi itu memang berbeda ya. Jadi antara yang kerja cepat, konkret, dengan yang lebih banyak rapat gitu. Saya masih ingat pernah Pak SBY ngamuk-ngamuk di rapat karena ada kepala daerah yang terngantuk-ngantuk ketika rapat gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sih enggak. Ya, jadi itu sangat berbeda. Kalau rujukannya Pak AHY adalah bapaknya, Presiden SBY, ya itu memang jauh bedanya gitu. Bayangkan Pak Jokowi setiap hari keliling Indonesia untuk mengecek seluruh progres daripada perkembangan proyek-proyek. Nah, kalau dibandingkan gini, pertama yang dikritik SBY itu kan soal food estate. Dia lupa bahwa food estate itu keluar dari mulutnya Pak SBY. Ya, jadi yang mengeluarkan food estate itu pertama Pak SBY, mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah itu inisiatornya Pak Soeharto, ya, di Kalimantan Tengah. Lalu coba mau diikuti oleh Pak SBY, sudah dicoba akhirnya ditinggalkan juga. Jadi Anda melihatnya, PDI Perjuangan melihatnya tidak berdasar seperti itu kritiknya? Bukan nggak berdasar, dia nggak paham sejarahnya gitu. Jadi food estate itu kemudian oleh Pak SBY, dia mulai tahun 2007 itu di Merauke. Dan itu gagal total, Mbak. Masyarakat menolak dan segala macam. Coba lalu kita bergeser ke Mas Zaky. Mas Zaky, dibilang tidak paham terhadap sejarahnya soal food estate ini. Bagaimana Demokrat menanggapinya? Ya wajar lah kalau Bang Deddy bicara begitu kan. Bagaimana kan beliau ini kan mendukungnya Pak Joko Widodo dan dari PDIP gitu. Kalau kita bicara mengenai apa lambat dan cepat, ya kita lihat outputnya aja gitu. Waktu Ibu Mega berkuasa selesai 2004, ya kami diwarisi anggaran pendapatan dan belanja negara 400 triliun, hanya 400 triliun. Alhamdulillah dalam 10 tahun kami itu Mbak SBY mampu meningkatkan menjadi 1.800. Sekarang hanya 2.300 meningkat. Ini kan sederhana. Ini sederhananya begini Mbak. Orang yang punya gaji 4 juta, ya dalam 10 tahun bisa ditingkatkan jadi 18 juta. Dulu daerahnya Pak SBY 4 juta itu bisa apa sih gitu. Tetapi kenyataannya banyak sekali pembangunan yang dilakukan. Kita mau bicara fisik, mau bicara manusia, banyak. Kita bicara mengenai misalnya kenaikan gaji dari PNS,
ya TNI Polri dari 10 kali 9 kali loh naik dan rata-rata 10%. Era Pak Oke. Jokowi 8 tahun hanya 2 kali kan nggak nyampe 5%. Nah, Iya. tapi kita balik ke tadi yang dikritik oleh Mas Ahaye, salah satunya diantaranya food estate. Food estate ini kan bukan hanya kami yang mengkritisi Mbak gitu. Udah banyak masyarakat sipil yang mengkritisi, media-media juga banyak mengkritisi. Saya bacakanlah laporan misalnya dari Koran Tempo. Aib di lumbung pangan Jokowi misalnya, itu bahwa pembangunan kawasan sentra pangan yang sejak tahun 2020 itu banyak yang gagal. Bicara mengenai di Sumatera Utara, Iya. Kabupaten Lumbung Tapi Hasil Hutan. Yang tapi sejak begini September. Mas Zaky, dari Ya kan? pidato AHY sendiri tidak hanya soal food estate yang dikritik, banyak hal yang dikritik dan dinilai terlalu terburu-buru atau gerasa-gerusu bahkan dibilangnya. Ya, kita Parameternya bisa lihat. seperti apa seorang AHY bisa mengatakan seperti itu? Contoh. Ya contohnya kan sederhana Mbak, kita bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Ya kan? Sudah kita sampaikan ini banyak bolongnya, banyak cacatnya. Satu secara prosedur, kedua secara substansi. Benar kan? Begitu dituntut ke MK apa hasilnya? Bahwa itu masih direvisi gitu loh. Masih diperbaiki. Nah ini kan lagi-lagi menunjukkan ya di antara yang kebijakan gerasa-gerusu tadi gitu. Akibatnya apa? Ujung-ujung mendadak bukannya merevisi, malah membuat perpu gitu. Loh gimana ini perintahnya MK apa, lalu kemudian malah yang dikeluarkan apa. Nah ini kan contoh-contoh Mbak yang disampaikan. Ya kalau kita mau berdiskusi lebih lanjut lagi, panjang lagi nggak apa-apa. Ayo kita siap. Silakan contoh. Bang Deddy gimana menanggapi ini? Ada soal food estate, ada juga soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tadi saya bilang, lagi-lagi kan ini menunjukkan, baik AHY maupun Bung Zaky sahabat saya ini kan tidak memahami konteks sejarah. Dia membanggakan pendapatan zaman Pak SBY dengan zaman Bu Mega. Waktu itu mungkin Bung Zaky masih anak SMA atau anak SMP ya. Ibu Mega berkuasa itu krisis ekonomi. Kita lagi bangkrut Pak. Sementara Pak SBY berkuasa, itu harga komoditas dunia lagi melonjak. Pertumbuhan ekonomi Cina sampai 12%. Sehingga Pak SBY tidur pun pertumbuhan ekonomi kita 6%. Ketika Pak Jokowi kemudian memerintah, pertumbuhan ekonomi Cina 6-7%. Ya, jadi wajar kalau kita kemudian turun. Karena apa? Yang membeli komoditas kita lebih banyak China. Jadi nggak usah bangga dulu. Mari kita lihat daripada pendapatan negara, itu sederhana. Nah, kemudian termasuk soal food estate. Saya sudah bilang tadi. Yang pertama mengeluarkan food estate adalah SBY. Bahkan dia mengatakan isu pangan itu adalah isu keamanan nasional. Ya, sampai membentuk Dewan Ketahanan Pangan tahun 2010. Dia kemudian melakukan beberapa proyek yang paling besar itu di Merauke, food estate skala luas. Yang pertama itu SBY dan itu gagal total di Merauke. Demikian gimana tuh Mas Zaky? Juga di Ketapang dan Bulungan. Gimana Mas Zaky menanggapinya? Mas Zaky silakan. Makanya ya sederhana aja kalau kita bicara mengenai food estate. Tumbang langsung di hutan di Sumatera Utara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Ini hanya 3 aja yang kami kasih contoh betapa banyak food estate yang gagal. Bukan kami saja yang bicara di sini, Koran Tempo. Silakan cari data-data, banyak pihak-pihak yang mengkritisi itu. Jadi bukan kritik dari sisi kami aja nih. Ini kan kami berdasarkan data di lapangan dari berbagai pihak, itu satu. Jadi bukan data buat-buatan kami. Nah yang kedua, kalau kita bicara mengenai tadi masalah ekonomi gitu. Ya masalah ekonomi kita sekarang Pak SBY nggak pernah menyalahkan Bu Mega, tapi bagaimana berupaya agar bisa naik dan jadi 1.800 tadi. Pendapatan per kapita dari 1.500 menjadi hampir 3.000. Hampir, ya ini kan tinggi sekali. Lalu apalagi kita bicara kemiskinan dari jumlahnya 36 juta menjadi tinggal 27 juta. Atau dari 16% menjadi tinggal 10%. Lalu Pak Jokowi membangga-banggakan dalam 5 tahun bisa menjadi 9%. Pertama kali 1 digit, ya iyalah dari 10% ke 9%. Oke, tapi begini Mas Zaky, kalau kita bicara soal data, kemarin AHY juga mengatakan bahwa program dari Jokowi ini tidak pro wong cilik. Tapi kalau kita melihat program-programnya dari Jokowi saat ini ada pemerataan pembangunan, fokus pada stunting. Bukankah itu sudah menjadi bagian dari pro wong cilik? Mbak, saya bingung nih kalau bicara mengenai fokus pada stunting. Mbak baca nggak sih laporan terbaru mengenai stunting ini? Kasusnya separah apa gitu, ya? Kasusnya separah apa gitu. Nah ini tolong dilihat angkanya. Apakah ada perbaikan benar ini kalau kita bicara mengenai fokus pada stunting? Kita kan bicara mengenai bukan hanya bicara di media ya, bukan hanya bicara Pak Jokowi akan A, B, C. Lihat dulu dong kenyataan di lapangan. Lihat dong cek laporan dari masyarakat, datanya seperti apa. Jadi bukan hanya manis di mulut atau manis di media saja, tapi kenyataan di lapangan ya seperti apa. Bang Deddy, dibilang datanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana PDIP menanggapi ini? Melihatnya seperti apa? Ya itu kan kata dia ya, kata dia mana buktinya? Buktinya gini aja, pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia sekarang di mana? Salah satunya Indonesia Pak.
Kita mau ngomong apa? Anda mau celoteh apapun, fakta berbicara. Lalu yang kedua, kembali lagi soal food estate. Bagaimana kabar food estate di Ketapang era Pak Jokowi? Bagaimana food estate di Bulungan era Pak SBY? Itu kan begini ya, Pak SBY itu pada zaman damai. Pada saat ekonomi kita lagi baik, tidak ada apa-apa. Semuanya gagal total. Merauke, Ketapang, Bulungan semua gagal total. Kalau sekarang era Pak Jokowi, kemarin tuh kita memang pada masa pandemi. Pada masa pandemi itu, ya tentu tidak mungkin ada yang sempurna. Kenapa? Karena dibuat dalam masa krisis. Beda pada zaman Pak SBY, pada saat kita lagi gemari Palo Jinawi gitu loh. Nah kemudian mari kita lihat, bicara tentang angka kemiskinan, ini itu, sudahlah silakan. Mau bicara apa saja, rakyat membuktikan kepuasan terhadap Pak Jokowi itu belum pernah, itu melebihi Pak SBY pada masa-masa kalau dibandingkan year per year ya. Jadi kalau Herzaki ingin mengobarkan bahwa ini sedang buruk, ya silakan aja dengan logika rakyat ketemunya gitu. Jadi saya ingin gini loh, yang membedakan harusnya partai oposisi, apalagi ketua partai dengan sekadar media atau LSM adalah ketika dia bicara konstruksi, ya, ketika dia bicara konstruksi kebijakan. Kalau sekadar ngomong nyinyir, ngomong negatif, ngomong yang kurang, itu anak SMA juga bisa kerjakan. Tetapi sebagai sebuah partai oposisi, bicaralah secara konstruktif sesuai konteks, usulkan solusi. Jadi Anda berbeda dengan seorang anak SMA atau orang ngobrol di kedai kopi gitu loh. Saya akan ke Mas Zaky. Mas Zaky, ini kan selalu dibilang food estate-nya ini nih yang menjadi bagian dari ketidakpuasan. Food estate ini kan kita tahu bahwa salah satu upaya untuk ketahanan pangan. Lalu saran dari Demokrat sendiri apa yang paling tepat? Gini Mbak, saya sebelum masuk ke situ ya, saya mesti jelaskan dulu. Ini ada perbedaan cara pandang memang antara kami ya dengan Bang Deddy dan teman-teman. Ya, kalau di kami ini Pak SBY selalu menyampaikan saat memimpin di 2004, beliau itu menyampaikan inilah situasi negara kita sedang sulit ya, tidak perlu menyalahkan masa lalu, ayo kita bekerja bagaimana bisa mencapai hasil yang terbaik. Kan begitu. Tapi kalau sekarang yang kita dengar dari Bang Deddy tadi kan bolak-balik excuse, ada inilah, ada itulah, ya beda memang. Kalau Pak SBY, ayo kita bekerja, ini kewajiban kita lakukan. Tidak perlu excuse sana, excuse sini. Kalau saya mau cerita Mbak, apa tantangan daerah itu, saya nggak mau bicara lah. Baru jadi aja tahu-tahu ada misalnya masalah tsunami Aceh. Habis itu macam-macam masalah teroris. Tapi saya nggak mau di situ, karena Pak SBY mengajarkan kami, jangan cari excuse atau pembenaran. Bekerja saja, mana yang terbaik buat rakyat. Silakan kalau yang suka cari excuse, cari pembenaran atau defensif, ya silakan. Yang penting kita biarkan masyarakat yang menilai, itu satu. Yang kedua, bicara mengenai survei, hati-hati Bang Deddy, coba dicek lagi, ini survei yang tahun berapa ini. Silakan, survei Pak SBY waktu itu kepuasan seperti berapa, sekarang berapa, nggak jauh beda Bang Deddy. Malah Pak SBY sempat yang tertinggi kok gitu. Nah, tapi kita kan tidak bertanding itu di sini gitu. Kalau kita bicara mengenai kepuasan, masyarakat akan melihatnya nanti pada 2024. Bang Deddy dan saya, kita sama-sama komit. Ayo pemilu 2024 tetap dilaksanakan di Februari, disitulah akan dites gitu. Jagonya Bang Deddy akan jadi presiden, Bang Deddy yang akan jadi presiden gitu. Baik, terima kasih Mas Zaky. Bang Deddy, benar kalau mencari pembenaran? Loh, ketika orang memberikan Anda kritik, lalu apakah Anda tidak bisa mencari pembenaran? Apakah saya harus diam? Saya tidak mengatakan program food estate itu benar atau sempurna, tidak. Ya tadi kan saya sudah bilang kita berada pada saat krisis. Tetapi ketika SBY, AHY ngomong di sini gagal, di Sumatera Utara gagal, di sini gagal, saya menunjukkan hal yang sama. Ya, ada gagal di Ketapang, gagal di Bulungan, gagal di Merauke. Justru pada saat pemerintahan SBY itu kita lagi tenang-tenang, pendapatan negara lagi bagus, ekonomi lagi bagus gitu loh. Nah, kalau mau bicara soal survei kepuasan ya silakan tunjukkan datanya kepada saya, jangan hanya kita cuap-cuap di sini. Karena saya begini loh, yang saya ingin katakan, tolonglah, kalau sebagai pemimpin partai politik, saya ngerti nih, AHY kan cuma seorang mayor lepasan, belum pernah jadi caleg, anggota legislatif, belum pernah jadi eksekutif, sehingga dia ngomong gak ada bedanya dengan di media, dengan anak SMA gitu. Nah ini kalau menjadi partai oposisi, ini oposisi ya, kalau pemikiran saya, kita harus berbeda. Ketika kita partai oposisi, kita harus punya konstruksi berpikir, bukan hanya melontarkan yang kurang, yang begini, yang jelek. Tidak, supaya rakyat bisa membandingkan. Gimana Mas Zaky menanggapinya? Nah, ini ada. Ya kami satu, jadi begini Mbak. Kami bekerja tidak perlu cari pembenaran. Yang kedua, kalau kami berbicara berdasarkan data dan kami mendengarkan dulu. Ini ketahuan Bang Deddy. Bang Deddy emang nonton pidatonya Mas AHY? Nonton nggak?
Saya mau nanya itu. Ayo sumpah di depan publik, nonton nggak? Nggak nonton, Saya hanya dengar nonton, kata orang Bang. doang. Saya nonton dari YouTube. Tapi Sebelum Anda itu nggak, saya tonton di YouTube, jadi jangan bilang saya nggak ini- nonton. Gini, tapi Anda malah tidak bisa menangkap bahwa di situ Loh. ada usulan-usulan seperti apa perubahan yang akan kami lakukan. Jadi Anda malah bilang bicara konstitusi berpikir sama kayak orang kopi atau apa. Nah inilah yang saya khawatir. Kok kualitas anggota DPR RI kita ada seperti ini gitu loh. Bisa menonton, harusnya bisa berpikir dong, lihat itu ada kok usulan-usulan, ada konstruksi berpikir. Nah saya agak bingung kok Bang Deddy tidak bisa menangkap. Ini yang saya khawatirkan ini Mari bahaya kita ini. lihat apa Ini yang kemudian bahaya didengar ini. dan dibaca rakyat. Jangan Iya, bicara nanti kita yang lihat. ada di ruang yang Kita rakyat sudah buktikan. terbuka. Apa yang ada di buktikan ruang saja. publik itu Oke, kita kasih adalah kesempatan ke Mas Zaky. Silakan, apa sih poin-poinnya yang diusulkan ataupun disampaikan oleh Pak AHY kemarin? Ya kemarin misalnya bicara mengenai bagaimana manusia itu seharusnya menjadi sumber, Mbak, gitu. Ya kita jangan hanya bicara mengenai pembangunan infrastruktur atau gede-gedean Nggak, tentang aja. pangan dulu aja, Mbak, biar Mercusuar. jelas. Udah dulu. Tentang Udah dulu. pangan Mercusuar. gimana dulu. Ya, pembangunan Satu-satu, mercusuar. yang Ya, Anda tetapi tidak kritik. berdampak Oke, untuk ditahan masyarakat. dulu Bang Deddy. Sebentar, kita beri kesempatan kepada Mas Zaky. Nah inilah lagi-lagi yang membedakan didikannya Pak SBY itu ya, bahwa kita menghormati tawadab. Loh, bukan, saya ingin mengatakan Kita diam, kalau Anda tadi mau nggak pernah kita motong. mendengar. Ya udah oke, Baik. saya diam dulu deh. Gini, saya Betul. mau bilang gini, Mbak. Tadi kan dibilang dia punya usulan. Mari kita bahas satu-satu. Oke, Kritiknya tentang usulannya tentang setidaknya pangan. tolong disampaikan Usulan secara AHY singkat, apa? Mas Zaky, 2 poin usulan yang paling Nah. utama yang disampaikan oleh Pak AHY kemarin. Kalau kemarin yang disampaikan oleh Pak AHY kan jelas kita bicaranya tadi. Kalau bicara mengenai food estate ini kan lebih kepada kerangka. Bagaimana kebijakan itu jangan mercusuar, kesannya heboh, rame, lalu kemudian apa hasilnya kepada rakyat. Kita harus cermati betul apa manfaat pada rakyat. Jadi jangan rame di publik aja, tetapi di lapangan tidak ada hasil apa-apa. Ya usulan terkait food estate benar-benar dikaji, disiapkan dulu, direncanakan. Bukan pokoknya heboh, launching, kemudian ada, lalu berantakan di lapangan. Nggak gitu. Nah inilah Baik. yang perbedaannya. Terus Baik, kita tangkap masalah tadi. tentunya kritik Ya. terhadap pemerintah itu sebenarnya terbuka karena intinya adalah bagaimana membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Lebih baik. Betul. Lebih baik. Bang Deddy terakhir, ini kan Pak Hasto tidak mau menanggapi. Kenapa? Ya, saya kira memang nggak penting karena apa yang disampaikan AHY bukan hal baru. Ya, apa yang disampaikan AHY itu sudah ada di media, sudah berulang-ulang dibicarakan, semua orang tahu gitu ya. Dan kita kalau menanggapi mau untuk apa coba? Saya ingin katakan, kecuali Anda punya pikiran yang sangat bernas bagaimana menyelesaikan persoalan itu, kami akan dengar dan berterima kasih. Tapi kalau hanya melemparkan masalah yang Baik. semua orang sudah tahu, Baik, itu kan apa mungkin gunanya ada gitu? waktunya untuk duduk bersama agar tidak lagi saling sindir, tapi bagaimana membuat bangsa ini lebih baik. Tentunya nanti di 2024 tujuannya adalah satu, Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra dan juga Bang Deddy Sitorus, anggota DPRD RI fraksi PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.